sedikit. Ketika Nabi Adam diciptakan, itu malaikat komplain sama Tuhan. Ini Nabi Adam ini kan perusuh ya, perusak. Lalu kenapa engkau ciptakan manusia, Tuhan? Malaikat komplain seperti itu. Karena malaikat tidak tahu bahwa ternyata Tuhan telah memberikan banyak potensi kepada Nabi Adam, terutama manusia. Nah, sampai di suatu masa itu, Tuhan mengajarkan sebuah nama-nama benda kepada Nabi Adam. Ya. Yang ini itu akhirnya itu kalau mungkin dari bahasa sekarang semacam Tuhan menurunkan ilmu ya kepada Adam. Nah, setelah Tuhan mengajarkan itu kepada Nabi Adam, akhirnya Nabi Adam potensinya bangkit ya. Dia jadi mengetahui sesuatu hal yang belum diketahui, bahkan sampai malaikat pun belum tahu. Nabi Adam sudah tahu karena sudah diberitahukan oleh Tuhan. Nah, lalu akhirnya malaikat mengakui ternyata memang banyak potensi dan kelengkapan yang Tuhan ciptakan kepada Nabi Adam. Akhirnya di situ malaikat mau bersujud mengakui kebesaran Tuhan untuk kesempurnaan ciptaannya yang bernama manusia. Akhirnya setelah Nabi Adam diciptakan, lalu diciptakanlah semesta ini dan bumi yang dimana manusia sebagai khalifah untuk bumi tersebut. Artinya manusia itu dijadikan pemimpin oleh Tuhan untuk buminya ini. Nah, di dalam menjadikan manusia kepemimpinan untuk memimpin bumi semesta yang nggak gampang, Tuhan tidak serta-merta hanya menugaskan saja kepada manusia untuk menjadi pemimpin di bumi. Artinya Tuhan juga memberikan semua perangkat yang manusia butuhkan untuk mengelola bumi ini. Nah, ini mungkin dalam bahasa kita disebut dengan potensi-potensi yang ada pada manusia, yang dimana sudah Tuhan berikan untuk kebermanfaatan bumi dan isinya. Isinya ini ya sesama manusia, sesama hewan atau tumbuhan, ya, intinya isi bumi yang ada di semesta ini. Lalu potensi itu dibagi menjadi 3, adalah potensi fisik, potensi pikiran, dan potensi jiwa. Nah, dalam 3 pembagian ini, potensi fisik kita sudah tahu ya, bagaimana cara mengenali dan mengembangkan potensi fisik, mungkin dengan olahraga, melatih keterampilan. Nah, potensi pikiran juga gitu, kita harus banyak belajar, tambah wawasan, dan lain sebagainya. Nah, yang kita akan bahas di sini adalah potensi jiwa. Nah, karena sebenarnya jiwa kita sendiri mempunyai sebuah potensi yang sangat luar biasa, yang itu mengalahkan potensi pikiran, potensi fisik. Artinya jika jiwa sudah menguasai diri kita, maka semua potensi akan keluar. Hal-hal di masyarakat yang dianggap klinik, superpower, atau sesuatu hal yang mustahil dilakukan tapi bisa dilakukan, itu masuk ke dalam potensi jiwa. Nah, sebenarnya kita harus kenali dulu potensi jiwa kita itu ke arah mana. Nah, ini yang harus dipahami. Jadi untuk mengenali potensi jiwa, yang pertama kita harus membuat daftar atau jurnal bidang atau bakat apa yang kita sukai. Nah, karena sebenarnya bidang atau bakat yang kita sukai itu sebenarnya berasal dari jiwa, memori jiwa. Bisa dikatakan memori jiwa masa lampau. Jadi jiwa itu juga sama. Otak itu mempunyai memori dengan keterbatasan kapasitas beberapa gigabyte, sedangkan jiwa ini unlimited, tidak terbatas dia menyimpan memori. Makanya pernah kan sering saya tiba-tiba suka dengan bidang ini, padahal saya tidak pernah belajar, tapi saya seolah-olah suka dan saya seolah-olah bisa menguasainya. Nah, itu adalah memori yang dibawa oleh jiwa lama, terbawa ke jiwa sekarang. Makanya disebut dengan potensi jiwa. Tiba-tiba saya kok suka hal spiritual ya, padahal dari keluarga tidak ada yang mengajarkan atau tidak ada basic spiritual. Kok tiba-tiba saya suka, tiba-tiba saya mempelajarinya dengan mudah. Nah, itu masuk ke dalam
memori jiwa. Jadi yang pertama buat jurnal dulu, apa sih bakat dan bidang yang kita sukai. Ini untuk mengenali potensi jiwa kita. Lalu yang kedua, coba kita bertanya kepada orang-orang terdekat. Karena yang mengenali kita sebenarnya bukan diri kita sendiri. Justru orang-orang terdekatlah yang bisa mengenali kita lebih jauh. Orang-orang terdekat itu bisa keluarga, orang tua, atau rekan, teman dekat. Nah, biasanya kalau kita sering bertanya, apa sih kelebihan saya, apa sih kekurangan saya, nah nanti dibuat jurnal sendiri. Itu banyak tanya dengan orang-orang terdekat, ya, keluarga atau siapapun yang menurut Anda orang-orang terdekat. Lalu untuk mengenali potensi jiwa yang nomor 3 adalah mencoba melakukan hal-hal baru. Kita tidak tahu potensi kita sampai di mana kalau tidak kita mencoba hal-hal baru. Jadi kalau bahasa sekarang, kita eksperimen atau keluar dari zona nyaman, mencoba hal-hal baru. Karena untuk menemukan atau mengenali potensi jiwa kita ini, kita harus mencoba hal-hal baru tadi. Hal-hal baru itu apa? Hal-hal baru yang belum pernah kita lakukan selama hidup ini. Hal-hal baru yang belum pernah kita coba selama hidup ini. Jadi, mulai sekarang jangan takut untuk mencoba hal-hal baru. Siapa tahu potensi jiwa Anda berada di hal baru tersebut. Nah, yang keempat, untuk mengenali potensi jiwa kita, yaitu banyak bertanya kepada diri sendiri. Nah, banyak bertanya kepada diri sendiri ini salah satunya masuk ke dalam mengenali diri sendiri. Pertanyaan-pertanyaan yang kita tanyakan kepada diri sendiri ini, satu contoh misalnya, saya ini kemampuan saya sampai di mana sih? Batas kemampuan saya sampai di mana sih? Bidang apa saja sih yang bisa saya kuasai? Terus kalau saya melakukan ini, apa saya mampu? Nah, jadi jalin komunikasi kepada diri sendiri. Nah, ini untuk menjalin komunikasi kepada diri sendiri, memang tidak semudah kita membalikan telapak tangan. Kita harus mengenali diri sendiri dulu. Makanya di dalam meditasi itu kan diajarkan ya, untuk hening pikiran, hening perasaan. Supaya apa? Supaya kita bisa mengenali suara dari pikiran kita. Saat meditasi, pikiran itu memang liar, sangat liar sekali. Kita tidak bisa mencegahnya. Cukup berhenti dong, nggak bisa konsentrasi. Berhenti dong, nggak bisa fokus. Justru akan semakin liar kalau pikiran kita disuruh berhenti seperti itu. Jadi kita amati saja pikiran itu. Oh, ini suara pikiran lagi begini toh. Oh, ini lagi memikirkan hal ini toh. Oh, ini berarti suara pikiran saya. Kalau kita lagi sendiri itu bertanya, komunikasi dengan diri sendiri. Sama dengan perasaan juga gitu. Setelah pikiran hening, kadang perasaan itu bergejolak. Tiba-tiba merasakan sesuatu yang tiba-tiba kita belum merasakan sebelumnya. Entah merasa sedih dengan tiba-tiba, entah merasa gembira dengan tiba-tiba, merasa was-was, atau ada kadang tentu yang buat kita ini merasa khawatir. Misalnya dalam keadaan tertentu kita lagi nyaman, tiba-tiba ada rasa khawatir di dalam dada. Pasti kan kita bertanya, ada firasat apa nih kok tiba-tiba rasa khawatir ya di dada? Ini mau ada apa ini? Tiba-tiba kok ada rasa deg-degan ya di dalam dada. Nah, itu kita amati. Jadi, oh, suara hati saya sedang memikirkan, sedang merasakan ini. Oh, ini tuh suara perasaan saya, suara hati saya. Kalau kita sudah terbiasa dengan tadi, kita tahu ini suara pikiran kita tahu ini suara hati kita. Nah, yang mengamati itu adalah diri kita sebenarnya. Nah, konteksnya di dalam aplikasinya itu bisa kita kembangkan untuk berbagai macam hal keperluan, seperti misalnya bisnis. Kita akan melakukan bisnis A, ya kan? Nah, itu nanti di pikiran macam-macam. Bisnis A ini nanti merugikan, bisnis A ini nanti begini, nanti begitu. Wah, banyak-banyak pikiran yang jauh sudah terbaca ke depan, padahal itu belum terjadi. Kita cuma pengamat.
Oh, ini suara pikiran, biarin aja. Nah, di dalam batin juga nanti ada sebuah rasa seperti itu. Kalau bisnis A nanti kamu nggak enak sama ini. Kalau bisnis A nanti kamu nggak enak sama si Anu. Nah, oh ini suara batin saya. Biarin tak amatin. Nah, antara suara pikiran, ada masukan-masukan, kita hanya mengamati antara suara rasa, suara batin, masukan-masukan, kita amati sehingga diri kita bisa mengambilkan sebuah kesimpulan yang tepat dari masukan suara pikiran dan suara batin tadi. Nah, kembali kepada potensi jiwa. Banyak sebenarnya teknik atau cara untuk mengembangkan potensi jiwa. Dari mulai ajaran agama masing-masing itu salah satunya banyak yang mengajarkan untuk membangkitkan potensi jiwa. Mungkin yang muslim dengan cara berzikir, sholat malam, salah satunya banyak sekali. Setiap agama mengajarkan sebenarnya untuk potensi jiwa kita bangkit. Tapi penilaian saya ini sekali lagi penilaian saya pribadi bahwa teknik yang paling mudah dan simpel untuk membangkitkan potensi jiwa adalah dengan meditasi. Meditasi bukan ajaran suatu agama, meditasi bukan ajaran suatu kepercayaan, tapi adalah meditasi sebuah teknik, ya. Sebuah teknik yang kita olah, di mana di situ akan mempercepat kita menemukan atau membangkitkan dan mengembangkan potensi jiwa yang ada di dalam diri kita. Meditasi apa sih sebenarnya? Meditasi, inti dari meditasi ini adalah kesadaran. Bagaimana kita bisa menimbulkan kesadaran di dalam meditasi. Sebelum masuk ke dalam kesadaran kan memang harus dilatih untuk relaksasi, ya, konsentrasi, fokus, dan lain sebagainya. Itu tahapan untuk menuju kesadaran. Ya, sampai kita berada di puncak atau di titik meditasi, yaitu kesadaran. Prosesnya sangat panjang untuk mencapai kesadaran. Jadi tadi, kita harus benar-benar heningkan pikiran kita agar kita bisa mengenali suara pikiran kita. Kita harus bisa benar-benar mengheningkan rasa kita supaya kita bisa mengenali ini suara batin kita. Sehingga kita bisa mengambil sebuah kesimpulan dari kesadaran sang pengamat, kesadaran diri sejati kita. Meditasi pun banyak teknik, dari mulai kita memperhatikan keluar masuknya nafas, itu juga teknik. Dari kita mulai memperhatikan di daerah cakra ajna, itu juga sebuah teknik. Dari kita mulai diam mengamati situasi lingkungan, itu juga teknik. Nah, semua teknik ini berbeda atau bertahap, di mana kita proses dari awal hingga mencapai teknik-teknik itu. Jadi, kalau dibilang apakah kelas gelombang kemarin yang sudah mengikuti itu sudah habis pelajarannya sampai di situ, saya katakan belum, karena itu baru awal kita mulai menapaki jalan spiritual. Jadi bukan akhir. Memang di kelas gelombang kan banyak materi, ya, dari mulai pengobatan diri sendiri dan orang lain, mata ketiga, lalu melepas mental block dan lain sebagainya. Belum nanti masuk kelas kun, di kelas kun ada tambahan materi yang lebih detail lagi. Itu semuanya alat nunjang untuk menuju spiritual sebenarnya. Jadi kita belum bisa dikatakan perjalanan sudah sampai atau perjalanan sudah berakhir. Justru itu sebuah perjalanan yang baru akan dimulai dengan bermodalkan hal-hal atau wawasan atau ilmu yang kita dapatkan. Nah, di sini saya mengatakan meditasi banyak teknik sesuai dari di mana level kita untuk mencapai meditasi tersebut. Nah, saya seperti kemarin belum lama waktu ke Bali, ya, disambut oleh keluarga Kundali yang diketuai oleh Cik Dewa, itu sempat agak speechless. Jadi saya mau mengajarkan meditasi di sarangnya meditasi. Bali itu kan sarangnya meditasi, ya. Siapa yang tidak kenal meditasi pada masyarakat Bali itu. Nah, di situ ternyata
sambutannya luar biasa yang saya dapatkan karena saya mengajarkan sebuah teknik yang simple dengan surkot lompatan jauh yang agak singkat dan bisa dicapai dengan waktu yang agak cepat. Walaupun sebuah proses memang itu harus kita lalui karena selama manusia di bumi ini kita harus terus disuruh belajar dan belajar sampai inti puncak ya. Yang saya katakan puncak akhir outputnya adalah kita bisa bermanfaat untuk semuanya. Nah, potensi jiwa ini salah satunya mungkin bisa dibilang kalau bahasa bekene ya, ada yang clairvoyance. Clairvoyance itu sama dengan terawangan, melihat jarak jauh, itu juga termasuk potensi jiwa. Terus ada lagi body of experience, itu kalau bahasa kitanya meraga sukma, itu sebenarnya juga potensi dari jiwa. Terus banyak hal yang kita sebut bahasa sekarang ini entah paranormal, entah mempunyai kemampuan angelic guide itu seperti kita mendapat tuntunan malaikat ya, seperti bisikan malaikat. Nah, semuanya itu adalah potensi jiwa yang sangat luar biasa, yang dimana kalau kita bisa melatih, itu sudah ada, Tuhan sudah berikan modalnya pada semua manusia, tanpa pandang bulu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, bahkan yang tidak beragama sekalipun, Tuhan memberikan semua potensi itu dengan adil. Nah, dengan keadilan Tuhan ini, bagaimana cara kita meningkatkan atau mengembangkan atau mengaktifkan potensi yang sudah Tuhan berikan. Nah, mungkin di kelas gelombang dan kelas kun sudah banyak ya saya ajarkan teknik-teknik meditasi, tapi masih banyak teknik yang itu tergantung dengan kegunaannya atau kebermanfaatannya. Nah, teknik-teknik itu mungkin untuk lebih, ini kuliah umum, jadi saya hanya bisa menjelaskan secara umum. Untuk lebih mendetailkan teknik-teknik ini, memang kalau zaman dulu itu biasanya hanya murid-murid tertentu yang mendapatkan hal-hal khusus. Nah, itu kalau zaman dulu di pelajaran di perguruan-perguruan itu, bahkan bisa dibilang murid-murid kesayangan atau murid-murid yang punya potensi saja yang bisa mendapatkan itu. Nah, tapi zaman semakin canggih, kita bisa mendapatkan ilmu dimanapun, kita bisa mendapatkan wawasan dimanapun. Salah satunya The Less yang saya dirikan ini sebenarnya. Ini cerita sedikit di luar potensi jiwa, sedikit aja. The Less ini saya kembangkan atau saya dirikan ini di Wantoro Learning Education, Spiritual and Science. Ini sebenarnya sebuah konsep untuk mengilmiahkan ilmu-ilmu leluhur, mengilmiahkan ilmu-ilmu kuno, ya, yang sebenarnya semua itu bisa kita ilmiahkan. Nah, di The Less ini menyasar semua mancanegara dengan materi yang lebih detail, dengan teknik yang lebih detail. Kembali kepada potensi jiwa. Oke, tadi kita sudah tahu 4 cara untuk mengenali potensi jiwa. Yang pertama, membuat daftar atau jurnal hobi atau bakat apa yang kita sukai. Yang kedua, membuat jurnal juga kita bertanya kepada orang dekat, keluarga, teman, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mencoba hal-hal baru, ya, hal-hal baru yang belum pernah kita coba. Lalu yang keempat, tadi banyak bertanya atau komunikasi dengan diri sendiri, pertanyaan-pertanyaan mungkin yang selama ini belum kita dapatkan jawabannya bisa kita tanyakan kepada diri sendiri. Nah, ini 4 cara untuk mengenali potensi jiwa kita itu di mana. Lalu untuk mengembangkannya, nah, jiwa itu mempunyai sifat bertolak belakang dengan raga. Artinya jiwa itu mempunyai sifat 180 derajat berbeda dengan raga atau fisik. Raga sukanya tidur, maka jiwa sukanya melek-melekan. Raga sukanya makan yang banyak,
jiwa ini sukanya berpuasa. Raga tidak suka bangun malam, yang muslim sholat, yang agama lain mungkin meditasi atau doa sesuai keyakinannya. Ya. Ini raga paling nggak suka ini karena lagi enak-enaknya tidur. Nah, jiwa paling suka itu. Jadi kita harus memberikan makanan dulu untuk jiwa kita supaya jiwa kita keluar atau bangkit potensinya atau mempunyai kekuatan. Nah, apa sih makanan jiwa? Nah, makanan jiwa kan tentu berbeda dengan raga. Itu tadi, kalau raga banyak makan, pasti jiwa banyak puasa. Lalu makanannya apa? Boleh dikatakan makanan jiwa adalah sebuah ilmu pengetahuan, sebuah wawasan, sebuah pencerahan. Itu makanan jiwa. Makanya tidak heran saat kita mungkin mendengarkan khutbah, baik itu khutbah dari agama Muslim atau khutbah dari agama Hindu, Buddha, dan lain sebagainya, kita seolah-olah menemukan klik. Oh, ternyata ini ya yang selama ini saya cari. Oh, ini jawabannya yang kemarin saya tanya-tanya baru ketemu. Oh, saya mendapat ilmu baru seakan-akan saya seperti mendapat sebuah kekuatan baru. Nah, itu makanan dari jiwa. Lalu ada lagi makanan dari jiwa, atau nutrisi jiwa. Jiwa itu bersifat non-materi. Boleh dikatakan jiwa itu manifestasi dari sifat Tuhan. Ya. Jiwa itu tidak tidur, Tuhan pun tidak tidur. Jiwa itu tidak makan, Tuhan pun tidak makan. Lalu jiwa itu lebih kepada welas asih, Tuhan pun sangat Rahman dan Rahim. Artinya welas asih. Nah, jiwa itu seumpama nih. Ini seumpama ya, gambarannya seperti ini. Ini adalah zat Tuhan. Di sini ada misalkan cermin. Nah, di sini ada sebuah bayangan cermin. Nah, di sini adalah jiwa. Jadi boleh dikatakan apakah jiwa Tuhan? Jiwa bukan Tuhan. Tapi apakah jiwa mempunyai sifat Tuhan? Jiwa mempunyai sifat Tuhan karena jiwa adalah cermin dari Tuhan. Nah, agar konektivitas mempunyai energi power yang luar biasa, harus ada semacam connect antara jiwa dengan Tuhannya. Salah satunya mendekatkan diri dengan Tuhan, dengan agamanya masing-masing. Jadi spiritual dengan agama apakah berbeda? Saya bilang serupa tapi tak sama. Jadi kita bisa menempuh spiritual dengan beragama. Bahkan orang-orang ateis atau orang-orang tidak beragama pun saya pernah membuat jurnal bertanya-tanya, ternyata dia lebih Tuhan daripada orang yang beragama. Karena dia dia melompati batasan-batasan yang membatasi pikirannya. Tapi kita sebagai orang-orang beragama juga pasti bisa lebih dari itu. Harusnya kita bisa konektivitas dengan Tuhan dengan agama kita masing-masing, bukan menuhankan agama. Kebanyakan yang sekarang kan menuhankan agama, meributkan agama, dikit-dikit ribut, dikit-dikit ribut. Padahal kalau kita kaji lebih dalam lagi, ilmu Tuhan sangat luas. Ya. Bahkan saking luasnya ilmu Tuhan, pikiran kita tidak akan bisa menjangkaunya. Lalu dikatakan juga ada, apakah Tuhan hanya mempunyai 99 sifat yang ada di Asmaul Husna? Saya mengatakan lebih dari itu. Karena saking luasnya. Mungkin itu yang hanya batasan manusia, pikiran manusia yang hanya mencapai sampai 99. Tapi batasan Tuhan unlimited, tidak terbatas. Nah, itu tadi untuk meningkatkan potensi jiwa secara umum, kita harus banyak-banyak berpuasa. Puasa hari lahir boleh, puasa. Sebenarnya inti dari puasa apa sih? Inti dari puasa artinya menahan raga kita, ya, menahan raga kita ini tidak mengikuti nafsunya.
entah itu hal makan atau itu hal-hal yang kita inginkan. Nah, banyak puasa. Lalu kalau di Muslim disebut dengan banyak zikir. Zikir itu artinya apa? Zikir itu kita mengingat kepada Tuhan. Artinya kita mengingat kepada Tuhan dimanapun kita melangkah. Baik akan bepergian, baik di dalam diri, bahkan dalam aktivitas apapun jangan pernah tinggalkan Tuhan di dalam hati. Nah itu untuk membangkitkan potensi jiwa. Nah, untuk meditasi dan teknik-teknik tertentu mungkin akan saya share secara umum di kelas-kelas selanjutnya ya, di kelas setiap bulan ini, kuliah umum setiap bulan. Nah, untuk secara privasi dan secara ini mungkin akan saya ajarkan di kelas The Les. Setengah jam nggak terasa ini ngobrol ngarol ngidul saya komat kamit saya udah hampir setengah jam, padahal kalau ini saya kalau udah ngomong ya kadang tes tanpa dipikir ya. Jadi kalau mikir malah bingung mau apa ya sing tak catet ya mau apa ya ini, tapi kalau udah tes catet. Oke. Mungkin ini tadi setengah jam sedikit yang saya berikan materi tentang potensi diri, potensi jiwa kita, bagaimana mengenalinya, bagaimana memanfaatkannya. Semoga wawasan yang sangat sedikit ini bisa bermanfaat untuk saudaraku semua. Dikaji terus. Jadi ilmu baru atau wawasan baru, jangan Anda langsung menolaknya, jangan Anda pula langsung menerimanya. Anda semua diberikan pikiran ya, yang disebut kecerdasan spiritual untuk menganalisa atau melogika lebih dalam lagi. Nah, ini setengah jam waktu saya sudah habis, lalu nanti setengah jam kita tanya jawab ya. Tanya jawabnya mungkin tentang materi potensi jiwa ini. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Operator, Pak Resi Haji. Terima kasih untuk saudaraku semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ki Guru, sangat luar biasa nih wadaranya tentang jiwa. Ya selama ini memang kita tunggu-tunggu, soalnya kalau di WA itu kan terbatas. Nah ini kalau mau bertanya silakan raise hand ya. Di reaction itu kan ada raise hand sama lower hand. Ini yang raise hand ada satu, Bunda Lis. Ini raise hand beneran atau memang ini? Memang sengaja ngangkat ini? Nyoba mencet. Mencet soalnya dari tadi nih. Mungkin Kang Alfi dulu kali ya. Coba bentar ya. Tak ambil dulu. Nah, sudah bisa di-unmute belum ya Kang Alfi ya? Alhamdulillah sudah. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Alfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya senang banget bisa Zoom meeting seperti ini dan sangat langka sekali. Kang Alfi, alhamdulillah aku senang sekali lah. Hanya bisa ketemu sama semuanya, ada Ki Guru, ada Resi Haji dan semuanya. Alhamdulillah. Izin bertanya ya Ki Guru ya. Monggo silakan. Terkadang kita bingung kalau misalkan untuk mengenal potensi diri dimulai dari mana dulu? Apakah dalam diri dulu dengan cara perenungan dari kesalahan kita yang kita perbuat, atau memang kita bisa berkaca ke diri dari orang lain gitu, sama gimana caranya supaya bisa mengembangkan diri kita itu seiring dengan perkembangan zaman sekarang gitu. Itu aja sih pertanyaannya. Oh iya. Tur nuhun Ki Guru. Sami-sami. Makasih. Karena acara santai tanya jawab, jadi saya boleh ngerokok ya. Boleh Ki Guru. Tadi pertanyaan pertama, untuk mengenali potensi diri, apakah dari dalam diri atau dari mana gitu ya. Mungkin seperti itu. Sebenarnya sudah dikasih clue ya, oleh Tuhan. Ya, siapa yang mengenal dirinya maka akan mengenal Tuhannya. Nah ini sebuah penjabaran makna yang sangat luas sekali. Di mana inti dari sebenarnya memang kita harus mengenali diri dulu, masuk ke dalam diri dulu. Begitu juga diceritakan di kisah-kisah pewayangan
ya, tentang Bimo Suci masuk ke dalam samudra, yaitu samudra itu samudra jiwa di dalam diri, masuk ke dalam, semakin dia tenggelam masuk ke dalam, maka dia semakin mendapat pengetahuan atau wawasan yang sangat luas. Nah, jadi menurut saya, hemat saya, memang untuk mengenali itu lewat diri kita sendiri, masuk ke dalam diri kita. Nanti kita akan banyak mengenali, Mas. Kita tahu nafsu kita, oh nafsu kita seperti ini ya ternyata. Kita nanti tahu lagi bedanya ego kita. Oh ini ternyata ego saya. Oh ego saya seperti ini. Nanti ada lagi ketemu ambisi. Ini ambisi saya nih. Ini suara ambisi saya nih. Saya mengenali. Nah, jadi semakin kita masuk ke dalam diri, semakin kita masuk ke samudera jiwa yang terdalam, itu akan banyak kita kenali hal-hal yang bahkan belum kita kenali. Yang gampang mungkin bisa disebut nafsu, ego, dan lain sebagainya. Tapi semakin dalam kita akan mengenali diri, bahkan sampai kita akan merasa luar biasa ternyata Tuhan menciptakan diri ini. Makanya tidak aneh setelah mengenal diri ke dalam, kita baru bisa mengenal Tuhan. Kenapa? Dengan rasa syukur, dengan takjub luar biasa kepada ciptaannya, ini baru ciptaannya, baru di dalam diri. Bagaimana dengan Tuhannya? Nah, seperti itu. Pertanyaan kedua agak lupa ini Resi tadi. Apa pertanyaan kedua? Catat enggak ya? Enggak kayak gitu. Untuk Kang Alfi aja suruh ngulangin. Untuk mengembangkan ya, upgrade jiwa kayak gitu, Guru. Untuk mengupgrade jiwa ya, seperti untuk mengupgrade jiwa seperti di kondisi saat ini di milenial. Ya. Sebenarnya tubuh kita ini seperti perangkat elektronik. Jadi raga ini hardware, terus softwarenya adalah program-program pikiran kita. Jadi kalau softwarenya masih Windows 7, itu nggak akan kuat untuk Microsoft Office 2008 ke atas. Kalau OS-nya masih Windows Windows XP, zaman dulu saya Windows XP itu nggak akan kuat untuk ngangkat Microsoft Office yang semakin baru. Tidak bisa dipungkiri kita hidup di zaman yang semakin cepat perkembangannya, itu baik perkembangan teknologi maupun perkembangan ilmu pengetahuan dan termasuk perkembangan dari spiritual itu sendiri. Makanya di situ Tuhan mengajarkan kenalilah dirimu. Nah, setelah kenal kan kita pasti bisa upgrade. Bagaimana cara mengupgrade software-software di dalam pikiran kita untuk bisa mendownload file-file baru dari Tuhan. Nah, mengupgrade ini, bahasa mengupgrade saya simpelkan dengan gampang. Jangan batasi pikiran kita. Jangan batasi pikiran kita dalam artian memang ada beberapa batasan. Batasan budaya, batasan sosial, dan batasan agama. Nah, itu memang membatasi pikiran kita. Nah, yang saya maksud di sini bukan kita menerobos, menerjang batasan itu, tapi kita coba mencari batasan lain. Jadi misalnya yang sekarang ini batasan kita 1 meter nih, dengan kita upgrade, batasan kita jadi 2 meter. Tetap ada batasannya, tapi wawasan kita menjadi tambah luas. Kita semakin banyak belajar, banyak ilmu baru, banyak wawasan baru tanpa kita menolak atau menerima begitu saja, batasan kita akan menambah lebar, tapi tetap ada batasannya. Itu yang disebut tak terbatas tapi mempunyai batasan. Karena manusia sendiri memang mempunyai batasan, padahal manusia diberikan oleh Tuhan sesuatu yang tak terbatas. Nah, untuk upgrade seperti di era ini, ya kita ikuti zaman seperti ini. Kita nggak pernah ketemu, kita nggak pernah saling kenal sebelumnya, tapi kita bisa seolah-olah ada rasa kedekatan, bisa memberi, saling sharing, bisa saling mengingatkan. Bahkan yang lebih paling hebat lagi, kita semua di dunia maya ini tapi bisa bermanfaat di dunia nyata. Cara-cara teknologi baru jangan kita tinggalkan, jangan kita anggap ini sesuatu hal baru menghalangi spiritual, bukan. Tapi justru itu
bisa meningkatkan kita ke spiritual yang lebih modern lagi. Mungkin itu jawaban dari saya, Kang Alfi. Semoga bisa dipahami. Monggo Pak Eko, silakan Ya. kalau ada yang mau tanya lagi. Cukup Kiwira atau ada lagi? Ini yang lainnya ada yang raise hand nggak? Atau kita coba lihat di ini kali ya, di chat ada yang bertanya nggak?